Tersangka kasus penggelapan dana Asian Games Mark Sungkar akhirnya bisa bernafas lega setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengabulkan permohonan tahanan kota. Mark meninggalkan gedung Kejaksaan Agung Rabu lalu. Ia diberi keringanan status sebagai tahanan kota usai kedua putrinya yakni Saskia dan Shiren Sungkar bertindak sebagai penjamin. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melaksanakan pengalihan status penahanan terdakwa tindak pidana korupsi kegiatan triathlon dana pelatnas Asian Games 2018 atas nama Mark Sungkar dari rumah tahanan negara atau rutan menjadi tahanan kota. Pengalihan status penahanan ini dilaksanakan hari ini pada pukul 17. Barusan saja dilaksanakan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami ulangi, pada Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor penetapan nomor 12 garis miring Pitsus garis datar TPK garis miring 2021 garis miring PN Jakarta Pusat tanggal 4 Mei 2021 yang lalu kemarin dan diterima oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada hari ini tanggal 5 Mei 2021. Rekan-rekan sekalian, pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pertimbangannya adalah berdasarkan yang pertama adalah permohonan dari tim penasihat hukum terdakwa Mark Sungkar. Kemudian adanya jaminan dari kedua anak terdakwa dan selanjutnya terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak merusak barang bukti dan tidak akan mengulangi perbuatan serta akan selalu kooperatif dan bersedia hadir dalam setiap persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan akan hadir dalam instansi terkait jika hal tersebut diperlukan. Itu permohonan dan jaminan dari penasihat hukum maupun kedua anak dari terdakwa. Bahwa permohonan dari tim kuasa hukum pada saat sidang pertama sudah kita ajukan dengan pertimbangan karena secara objektif kondisi kesehatan Pak Mark yang tidak sehat. Tadi juga terbukti bahwa 3 saksi yang harus diperiksa, tapi yang bisa diperiksa cuma hanya 2 orang, 2 saksi. Ini semata-mata karena kondisi Pak Mark yang tidak sehat. Nah, pada akhirnya syukur alhamdulillah bahwa majelis hakim sependapat dengan pertimbangan dan permohonan dari kuasa hukum sehingga permohonan dikabulkan. Ya, bersyukur karena sekaligus saya terima kasih kepada seluruh sahabat, teman, pejabat tinggi maupun tetangga-tetangga, istri, semua keluarga yang mendoakan, yang berusaha untuk mengurangi beban saya sehingga saya tidak lagi ditahan di dalam, menjadi tahanan luar. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalasnya. Ya, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata saya yang kurang layak selama ini yang lalu. Ini di bulan yang suci, saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kalau masalah saya ditahan itu fisik, secara batin saya tidak merasa ditahan sebagai orang yang beriman. Saya diminta Allah mendekatkan diri kepadanya dan ini saya syukuri. Saskia dan Shiren Sungkar tentu saja mantap bertindak sebagai penjamin lantaran Hakul yakin jika sang ayah tak akan melarikan diri. Meski bertindak sebagai penjamin, namun saat keluar dari Hotel Prodeo, Mark tak dijemput kedua putrinya. Cuma 2 yang Hanya perempuan. 2, yaitu Shiren dan Saskia. Memang saya larang, jadi istri yang menjemput. Ia hanya dijemput sang istri Santi Asoka yang belakangan sempat santer diisukan akan menggugat cerai sang suami pasca ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun di hadapan media, seolah tak secuil pun masalah dengan sang suami. Santi tak hentinya mengungkap syukur atas kepulangan sang suami. Bersyukur bisa merawat lagi, melayani lagi, alhamdulillah. Yang penting sekarang sudah bisa pulang,
saya bisa berjabat tangan, bisa meluk istri, anak-anak, cucu, tidak fiktif lagi. Kehadiran Santi selain menepis anggapan bahtera keduanya koyak juga menjadi sinyalemen kuat jika Mark akan segera kembali pulang ke rumah dan hidup harmonis kembali dengan Santi. Padahal sebelumnya santer tersiar jika Mark untuk sementara akan tinggal di rumah putri pertamanya Saskia Sungkar, mengingat ia sudah rindu ingin memeluk sang cucu yang belum lama ini telah menjalani sunatan. Tapi kepada awak media, Mark justru merahasiakan di mana ia akan tinggal. Saya tidak boleh memberitahu karena takut diudak-udak oleh teman-teman Anda. Tapi di Jakarta ya Om. Tapi stay di Jakarta tapi Off the record, Di Jakarta. Anak-anak Sirin, di mana? Sirin dan Saskia tidak off the record. Kasus dugaan korupsi kegiatan triathlon dana Platnas Asian Games 2018 senilai 694,9 juta rupiah memang membuat posisi Mark Sungkar tersudut sehingga ia harus merasakan dinginnya hotel Prodeo. Mark sendiri sempat melakukan pembelaan diri. Sejak awal ia mengklaim sama sekali tak mengetahui jika dana tersebut beraroma skandal. Bahkan untuk membuktikan tak ada itikat buruk, Mark bahkan sudah mengembalikan sejumlah uang yang disoal pihak penegak hukum. Semua yang hak itu akan muncul, yang batil akan muncul. Jadi nggak perlu ada kekhawatiran. Ya, karena itu janji Allah. Ya, alhamdulillahnya mudah-mudahan saya bisa etika. Kepada siapapun yang saya pernah bersalah, ya, kepada penggemar, kepada lawan yang menganggap lawan, saya tidak punya lawan. Saya mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita dibersihkan dosa di bulan Ramadan ini, insya Allah. Kalau saya, alhamdulillah, ini bukan ditahan, tapi Allah Rahman Rahim membuat saya lebih sadar lagi, membuat saya lebih dekat, bukan karena kesalahan. Itu hakul yakin. Di tempat berbeda, sidang kasus cerai antara aktris cantik Thalita Latief dengan sang suami Dennis Rizky masih terus bergulir panjang dan penuh drama, di mana keduanya saling menyudutkan hingga konflik antara kedua kubu pun tak terelakkan. Nyaris selalu ada kejutan di setiap kali sidang dihelat. Hal ini diungkapkan Thalita pada Maya Estianty melalui kanal Berbagi. Tapi kalau pada saat 2018 yang memang Dennis itu keluar dari rumah, ya emang itu semua tahu gitu. Dan aku masih mencoba untuk berusaha ya, karena kan aku pikir kalau namanya pernikahan kan pernikahannya bukan baru setahun 2 tahun tuh Bun. Jadi aku pikir kayak apapun aku harus coba pertahankan karena ini pernikahan, ini bukan sekedar pacaran. Terus aku punya anak aku udah mulai besar. Jadi ya aku cobalah tuh gitu. Tapi ternyata secara psikisnya makan dalam, akhirnya cancer. Ya tapi aku boleh tanya stadium berapa ya? Stadium awal sih gitu. Stadium awal dia lesi folikular grade 4 gitu di tiroid. Iya, Thalita merasa heran mengapa Dennis tega mengkhianatinya. Padahal nyaris selama 10 tahun ini ia setia mendampingi Dennis, bahkan tidak pernah mengeluh meski ada kekurangan materi. Jadi aku ngerasa aku struggle sendirian di saat lowest point di dalam hidup aku adalah ketika aku kena cancer. Itu aku ngerasa bahwa I'm alone. Nggak nyangka gitu loh Bun, kayak kok dia jahatin aku segitunya setelah apa yang udah aku kasih. Maksudnya aku sebagai istri tuh loyal gitu, apa sih, setia gitu. Terus aku lakuin bahkan tugas dan kewajiban dia sebagai kepala keluarga aja aku yang kerjain gitu. Dan aku Cari nafkah kamu. Iya, aku nggak ngeluh, aku nggak pernah ngeluh loh Bun. Udah capek-capek syuting tetap suruh bikin mie, kopi, jam 3 pagi. Iya, gitu ya. iya. Jam 6 bangun nganterin anak, dia tidur. Terus aku tidur tuh di mobil Bun. Kalau syuting stripping kan kita nunggu paling di mobil. Apalagi kalau misalnya setnya yang bukan rumah gitu, yang misalnya jalanan-jalanan. Ya pokoknya setnya biasanya banyak nunggu di mobil gitu. Terus kayak kok gini ya gitu. Perasaan sedih dan kecewa benar-benar dirasakan Thalita. Maka wajar jika di setiap kali proses sidang cerai berlangsung, ia selalu berurai tangis setelah mengetahui fakta baru tentang masa lalu sang suami. Di sidang tuh kayak aku tahu lagi kayak gila, pada saat aku lagi kayak begitu ternyata di belakang aku yang dia lakukan tuh dar gitu. Iya.
gitu. Jadi dan itu fakta-fakta itu tuh kebuka gitu setiap kali sidang. Terus entah gimana Allah begitu baiknya gitu. Dan memang sakit sih Bun menerima si fakta-fakta baru itu, tapi kok aku ngerasa kok Allah baik banget ya. Aku dibukakan dan orang-orang ini tuh datang sendiri Bun ke aku tanpa aku cari tahu Bunda. Kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. Begitu saya dalam masalah ini walaupun saya menjadi korban tapi saya tetap menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Saya tetap menjadi ibu yang bijak bagi anak saya gitu. Jadi saya akan melakukan yang terbaik sih untuk anak saya karena selama ini hidup saya dan saya bertahan itu pun untuk anak saya gitu. Saat Thalita Latief masih harus berjuang menunggu putusan cerai dengan sang suami di tempat berbeda, tiba-tiba isu tak sedap muncul. Ihwal masa lalu Bahtera Dai Kondang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ. Rumors menyebutkan jika selama ini selain berstatus suami Umi Pipik, almarhum juga memiliki istri kedua. Lantas benarkah isu tersebut? Maaf ya, bukan membuka aib, ini flashback sedikit untuk menginspirasi. Uje juga pernah, karena saat itu beliau kepengen, ya akhirnya nggak bisa kita sambil marah, sambil kita balas marah itu nggak bisa. Akhirnya mereka akan lebih marah lagi gitu. Jadi solusinya ya udah diam. Kalaupun memang iya itu benar gitu kan, juga nggak manfaat juga kita umbar gitu. Jadi memang saya bukan tipe orang yang suka gembar-gembor. Ya udah, saya yang menjalani, saya keep. Mau saya bahagia, mau saya susah, mau saya menderita ya hanya saya yang tahu gitu. Entah dari mana isu tersebut berhembus. Yang jelas selama ini Umi Pipik memang lebih memilih bungkam jika ditanya soal kehidupan pribadi. Apalagi jika menyangkut isu cinta segitiga dalam bahteranya. Terlebih belakangan ia juga sempat santer diisukan menjalin pernikahan siri dengan mantan vokalis Mata Band Sunu. Ya saya dan Allah yang tahu gitu. Jadi saya memang nggak pernah ngambil pusing apapun gitu. Sikap tertutup Umi Pipik ini seolah menegaskan jika ia tak ingin terbuka soal masa lalu kehidupan keluarga dan masa kininya. Tidak semua orang suka sama kita, tapi paksakan kita selalu suka sama orang lain. Ya, tidak semua orang senang dengan kita, tapi paksakan hati kita untuk baik sangka sama orang lain. Jadi dua tangan kita cukup untuk menutup dua telinga kita. Jadi dari sesuatu yang gak manfaat, daripada kalau akhirnya kita kotor hati gitu kan, akhirnya kita muncul sedih segala macam, udahlah gitu.